Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita masih berkenan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang agung yang dilakukan oleh para ulama, yaitu menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di atas jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, akan Allah fahamkan terhadap agama. Maka nikmat besar ini, hadirnya kita di tempat ini, mari kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat itu dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala yang telah diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pertemuan pertama Pak ya, setelah Ramadan. Jadi Ramadan, Syawal, kemudian sampai di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa ini Bapak Ibu? 14 tadi. Ini kan sudah maghrib. Berarti sudah masuk 15. Bulannya insya Allah sudah mulai terang. Jadi masuk kepada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu malam di mana bulan berwarna putih. Jadi tanggal 13, 14, 15. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sampai pada bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, yang insya Allah mudah-mudahan sampaikan umur kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Atau mungkin ada yang belum berangkat, Bapak Ibu, haji tapi belum berangkat. Sudah berangkat semua ya Pak ya? Masih ada Pak ya? Di sini ada Pak yang mau berangkat tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya bagi kita untuk mengikat amalan bulan Ramadan ini ya, yang telah lalu, maksudnya di bulan-bulan yang akan datang. Satu hadis yang mengingatkan kami, hadis ini diriwayatkan dari Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amrah, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, sampaikan kepadaku satu perkataan, la as'alu anha ahadan ghairak, yang aku tidak bertanya kepada siapapun kecuali kepada engkau. Jadi perkataan yang luar biasa, yang itu tidak aku minta, saya cukupkan mintanya kepada Anda ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Qul, katakanlah. Perkataannya, katakanlah. Apa perkataannya? Amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi kalimat yang pendek, kalimat yang ringkas, tapi bisa menjaga amal kita sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Apa tadi? Amantu billah, beriman kepada Allah, kemudian summastaqim, istiqomah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya hadis ini dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa balasannya? Orang yang beriman dan istiqomah, malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan bersedih hati. Ulama tafsir menjelaskan, jangan takut terhadap dosa-dosamu, pasti dosamu diampuni. Wala tahzanu, jangan bersedih hati, niscaya amalmu akan diterima. Itu maksud sebagian mufasir ketika menafsirkan wala tahzanu wala takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut kalau dosamu tidak diampuni, pasti diampuni. Dan jangan khawatir kalau ibadahmu tidak diterima, pasti akan diterima. Ini orang yang istiqomah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, orang kalau istiqomah itu apakah terus ibadah, apa kadang-kadang melakukan dosa? Kita dari Syawal ini, Bapak Ibu, Ramadan terakhir, kan kita masih kemarin ketemu insya Allah, kemudian 1 Syawal, sampai hari ini, adakah yang belum pernah melakukan maksiat? Semua kita, bukan saya seudon Bapak Ibu, pasti pernah melakukan kemaksiatan. Kami sendiri pun melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah, baik dengan sadar maupun tidak. Maka orang yang istiqomah bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa.
Tapi orang yang istiqomah adalah manakala jatuh kepada kemaksiatan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosanya dan berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang telah dia lakukan. Itulah istiqamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu, untuk agar kita bisa istiqomah, apa kiat-kiatnya? Kiat yang pertama, ini biar senang, ini nggak banyak-banyak, cuma 3 Bapak Ibu. Kiat supaya bisa istiqomah. Nanti kita korelasikan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Ya. Karena orang melakukan kebaikan itu dari mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kan punya kolbu. Kolbu artinya apa Bapak Ibu? Kolbu, hati, kan begitu. Walaupun dalam hadis uhillat lana maitatani waddaman, telah dihalalkan untuk kita, kata Nabi, 2 bangkai dan 2 darah. Lalu Rasul mengatakan 2 bangkai itu apa? Al-jarad wal hud, yaitu belalang dan bangkai ikan. Jadi ikan itu nggak perlu disembelih, halal dagingnya. Mati, kita jumpa sudah mati, halal. Kemudian belalang. Belalang kalau untuk cara mengkonsumsinya nggak perlu disembelih. Nah, jadi halal dia, bangkainya halal. Hukum asal bangkai haram. Wadaman, 2 darah. Apa kata Rasul? Al-kabidu wattihal. Apa kabid? Kabid itu hati. Wattihal limpah. Nah, hati dalam hadis ini disebut dengan al-kabidu. Sedangkan yang kadang-kadang bolak-balik itu kolbu. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kolbu itu artinya apa? Kolbu itu, wallahu a'lam bishawab, lebih tepatnya artinya jantung. Ya, jantung. Karena kolbu itu bahasa Arab. Artinya jantung. Kalau hati, al-kabidu. Kenapa disebut kolbu? Ya nggak apa, kita pinjam saja yang sudah terlanjur, yaitu hati. Kenapa disebut kolbu dalam bahasa Arab? Karena kolbu itu kolaba. Apa kolaba Bapak Ibu? Yang sering berubah-ubah. Jadi ini uqallib. Uqallib itu saya putar. Uqallibu. Ya, uqallib itu saya putar-putar. Itulah kolbu yang sifatnya sering berubah-ubah. Pagi A, sore B. Sore B, besok pagi C mungkin. Itulah kolbu. Nah, siapa yang menggerakkan kita untuk beribadah? Kolbu. Karena kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal darah. Fa'idha solahat solahal jasadu kullu. Jika segumpal darah itu baik, semuanya akan baik. Segumpal daging itu, daging baik, maka semua akan baik. Jadi apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu, itu adalah qalbu. Jadi yang menggerakkan kita untuk beribadah, masih rutin ke masjid, sholat 5 waktu, apa itu? Qalbu kita. Kalau qalbunya sudah enggak mau, ya qalbunya sudah enggak kepengin lagi, maka tidak akan mungkin datang ke sini. Walaupun mungkin diberi iming-iming yang menggiurkan, kalau kolbunya nggak kepengin ke sini, nggak akan mungkin ke sini.
Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan kolbu itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Mantapkan kolbuku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Nah, ini kalau kolbunya Masya Allah. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu masih mau untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kolbu kita masih dorong kita ke sini. Coba kalau kita lihat, ya, kalau kita renungkan Abu Jahal. Abu Jahal ini kan jahlun itu kan bodoh. Aslinya dia namanya siapa? Aslinya namanya panggilannya Abul Hakam. Abul Hakam, bapaknya hukum. Jadi kalau ada orang punya masalah, orang-orang jahiliyah datangnya ke Abul Hakam ini. Tapi dia tidak mau menerima Islam, kolbunya keras. Padahal dia sebenarnya mengakui atau tidak, Bapak Ibu, Quran itu benar. Abu Jahal ini. Abu Jahal mengakui. Buktinya apa? Sedikit cerita. Abu Jahal, Abu Sufyan, sama satu lagi, saya lupa. 3 orang musyrik. Siapa Pak? Nggak tahu ya. 3 orang musyrik ini, bukan Abu Jahal. Dia ini sering mendengar, mencuri pendengaran dari apa? Bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sholat tahajud di Masjidil Haram. Jadi Nabi kalau malam itu keluar menuju Masjidil Haram sholat tahajud. Karena saat itu kewajiban belum sholat 5 waktu tapi sholat tahajud untuk Nabi. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak. Tahajud sebagai nafilah untukmu. Nabi tahajud. Rupanya 3 orang ini diam-diam keluar dari rumahnya, dengarkan. Satu di sisi sebelah sini, satu di sisi sini. Masing-masing nggak ada yang tahu. Ketika Nabi selesai sholat, mereka pulang di persimpangan ketemu. Dari mana ini? Masing-masing saling bertanya. Akhirnya ketika mereka menuntut untuk jujur, rupanya masing-masing mengakui baru saja mendengar bacaan Qur'annya Muhammad. Lalu mereka bertiga bersepakat kalau gitu besok kita nggak boleh untuk dengar begini. Kita sudah menanamkan, mengibarkan permusuhan terhadap Muhammad. Sepakat mereka bertiga. Pulang malam berikutnya masing-masing punya praduga. Kayaknya dia nggak berangkat. Karena kita sudah sepakat ini. Tapi masing-masing seperti itu dan masing-masing berangkat. Sampai di persimpangan, ketemu lagi. Akhirnya mengakui, besok nggak kita ulangi lagi. Pulang, pagi harinya, Abu Sufyan mendatangi orang ini. Saya lupa tadi namanya siapa. Lalu orang ini mengatakan, saya yakin dia benar. Tapi apa kata orang Arab kalau kita ikut Muhammad? Datang ke Abu Jahal pun mengakui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muhammad itu benar. Tapi apa? Kenapa dia nggak mau masuk Islam? Karena gengsi. Apa gengsinya? Kaumnya, kabilahnya Abu Jahal dengan kabilahnya Nabi Muhammad itu sering bersaing. Mereka ketika datang orang-orang yang haji, berlomba-lomba untuk menjamu orang yang datang untuk melakukan haji. Mereka memberi minum, sini pun memberi minum, gak mau kalah. Maka Abu Jahal mengatakan, lalu ketika saya ikut dia, apa kata orang? Ya, di sana ada nabi, di kabilah saya nggak ada nabi. Akhirnya dia nggak mau ikut Islam. Dan Abu Sufyan sahabat dengan orang musyrik satu lagi ini akhirnya kemudian masuk Islam, meninggal di atas Islam jadi sahabat Nabi. Abu Jahal nggak jadi Islam. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hati, kolbu tadi. Kolbunya Allah tutup. Orang yang setiap hari ketemu Nabi,
Ya, jangankan jadi sahabat, ya. Jadi sahabat tentu kita sangat senang Bapak Ibu. Seandainya Allah menawarkan kepada kita, mau nggak ngimpi ketemu Nabi? Semuanya pasti kita sepakat mau ketemu Nabi, ngimpi ketemu Nabi. Itu sudah senang kita Bapak Ibu. Padahal kalau orang ngimpi ketemu Nabi belum disebut sahabat. Tapi orang yang langsung ketemu kemudian Muslim meninggal dalam keadaan Islam, dia jadi sahabat. Betapa ruginya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di zaman Nabi, yang sholat satu masjid dengan Nabi dan para sahabat yang lain, ikut musyawarah bersama Nabi, sering melihat Nabi, tapi iman belum masuk ke kolbunya. Jadi dia fiddarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Jadi neraka itu gambarannya seperti kuali Bapak Ibu. Keraknya ini paling bawah itu tempat orang-orang munafik. Siapa di antaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hidup bersama Nabi, bersama sahabat Nabi, tapi kolbunya tidak beriman. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan nikmat iman. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nikmat besar ini. Nikmat kolbu kita, mengajak diri kita, mengajak jasad kita, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Itu luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa puasa di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal kita sambung dengan sholat puasa 6 hari di bulan Syawal. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Yang itu tidak didapatkan oleh sembarang orang. Bahkan orang yang dekat dengan Nabi saja nggak mesti dapat nikmat ini. Dan hari ini kita sadar Islam adalah jalan kita, Islam penyejuk jiwa kita, Islam yang bisa mengantarkan kita ke surga. Itu nikmat yang luar biasa. Maka, apa yang pertama? Al-isti'anatu billah. Memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah berikan hidayah, taufik kepada kita, agar senantiasa di atas jalan yang benar. Setiap sholat kan kita berdoa Bapak Ibu. Kalau kita bahas fikih, itu wajib atau sunnah? Rukun kan Bapak Ibu? Surat Al-Fatihah itu kan rukun. Ihdinas siratal mustaqim, rukun atau sunnah? Rukun, harus dibaca. Kalau kita benar-benar renungi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa orang sudah Islam kok masih minta supaya ditunjuki jalan yang lurus? Karena tadi, kolbu itu berbolak-balik. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang A, kadang B. Maka berdoalah kita kepada Allah supaya kolbu itu benar-benar di atas ketaatan, keimanan, istiqomah di atasnya. Wah, itu luar biasa nih, karunia yang besar. Mari kita renungkan, ya kita kadang-kadang punya saudara, diajak untuk sholat, dia mungkin nggak sholat, kita ajak untuk sholat, betapa susahnya. Tapi di sisi lain ada orang yang hanya mendengar ceramah singkat, di HP dia scroll itu dengar, atau ketika khutbah Jumat mendengarkan satu kalimat atau melihat kejadian tertentu, di situ mendapatkan pelajaran, oh berarti saya harus sholat. Ini kan berarti besar itu nikmat itu. Dengan sentuhan sedikit sudah bisa merasakan manisnya iman. Tapi ada orang walaupun sentuhannya banyak belum bisa merasakan manisnya iman. Maka tadi penting minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kolbu kita. Bapak Ibu bisa mengendalikan kolbunya masing-masing? Nggak bisa. Bukti nggak bisa bagaimana? Ketika datang sesuatu yang sulit kita masih sedih. Padahal kepenginnya kita apa Bapak Ibu? Tetap seneng kan? Tetap seneng. Tetap seneng kita. Tapi ketika datang sesuatu yang musibah untuk kita, kita sedih. Berarti kita belum bisa untuk memiliki seutuhnya kolbu kita. Siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang susah,
Senang sedihnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang punya itu. Tapi ada ulama yang Allah berikan kebahagiaan walaupun dapat musibah. Siapa dia? Ada salah seorang ulama yang buta, ya, lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuma bisa mengucapkan kalimat yang lirih, hartanya hilang, hanya tinggal di tenda, punya cucu yang senantiasa memberikan makan dan minum kepadanya, tapi diterkam oleh serigala. Ketika mendengar cucunya diterkam, apa kata dia? Alhamdulillah. Bukan senang kalau cucunya diterkam, tapi mensyukuri rupanya yang diambil baru cucunya, belum lisannya dan pendengarannya. Masih ada kesempatan untuk bersyukur. Coba, kira-kira orang yang punya keahlian seperti ini jarang. Dan siapa yang kemudian memberikan keahlian seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalbu kita bukan semata-mata milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengendalikan seutuhnya. Orang senang dapat nikmat, kadang-kadang juga sedih. Biasa dapat, kalau orang biasa dapat misalkan 2 juta itu alhamdulillah bersyukur sehari 2 juta. Tapi ada orang yang biasa dapat 1 miliar. Qadarullah di hari tertentu cuma dapat 100 juta. Sedih nggak dia Bapak Ibu? Sedih. Padahal menurut orang lain itu sudah luar biasa itu. Biasanya cuma dapat 2 juta. Maknanya apa tadi? Kita nggak bisa mengendalikan kalbu kita. Oleh karenanya sekali lagi minta pertolongan kepada Allah. Dalam hal ibadah pun demikian. Dalam hal ibadah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh. Jadi nggak cuma saya beriman, berhenti. Sudah, nggak begitu. Sungguh-sungguh dalam membuktikan imannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, di atas ibadah, di atas iman, lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maknanya orang yang sungguh-sungguh akan diberikan hidayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesungguhan ini 1, berusaha ikhlas. 2, berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Nabi. Contoh yang akan datang ini apa kira-kira Bapak Ibu? Kurban. Orang kalau mau kurban, seringnya dia mencari fikih kurban supaya bisa sah kurbannya. Walaupun dia mungkin orang yang nggak pernah sholat. Gini kalau seperti ini kira-kira sah atau tidak? Masih bertanya sah atau tidak. Maknanya ada semangat untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Itulah mujahadah. Ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, hidup dan mati untuk melihat dari kalian mana ahsanu amala. Apa ahsan? Yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak. Karena banyak amal belum tentu baik. Contoh, orang musyrik itu memakmurkan Masjidil Haram atau tidak, Bapak Ibu? Orang musyrik sebelum Nabi diutus, apakah mereka punya semangat untuk memakmurkan Masjidil Haram? Punya. Apa bentuk semangatnya tadi? Menjamu tamu yang hadir untuk ibadah haji. Ini kan semangat untuk menghidupkan, memakmurkan Masjidil Haram. Yang kedua, untuk memakmurkan itu supaya mereka mudah, ya, dibuat patung-patung di sekitar Masjidil Haram. Ini kan memakmurkan. Pertanyaannya, apakah
niat memakmurkan itu mendapatkan pahala? Belum. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, menurut Al-Fudail bin Iyad, menafsirkan ayat ini, ahsanu amala, amal yang paling baik adalah akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan paling benar. Nah ini penting sekali ini. Makanya kita ngaji kan belajar fikih. Bukti kita ingin benar ibadahnya kan kita belajar fikih. Kajian kita di pekan pertama fikih. Ini saja selingan kata beliau. Untuk apa? Memotivasi supaya kita semangat ibadah. Aslinya kan pembahasan kita fikih. Kenapa kita perlu bahas fikih? Adanya semangat supaya kalau kita ibadah sesuai tuntunan Nabi melalui para ulama. Enggak masalah Bapak Ibu bermadzhab apa. Madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, semuanya mereka merujuk kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Jadi kita belajar fikih tersebut untuk ada semangat mengikuti para nabi, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Masuk kategori mujahadah. Bersungguh-sungguh. Imam Ahmad pernah ditanya, di sini disebutkan, mata yajidul abdu ta'mar rohah. Kapan seorang hamba bisa merasakan nikmatnya istirahat? Jadi bahasanya kapan kita istirahat? Karena Imam Ahmad itu Bapak Ibu mau meninggal saja masih sempat pegang pena. Bukan untuk nulis sertifikat tanah ini Bapak Ibu. Bukan untuk tanda tangan sertifikat tanah. Tapi untuk apa? Untuk menulis ilmu. Ini Imam Ahmad masih ada pena di tangannya. Hampir sakaratul maut itu. Maka ketika Imam Ahmad ditanya, sampai kapan seorang hamba itu akan merasakan roha? Apa roha? Istirahat. Apa kata beliau? Idza wada'a qadamahu fil jannah. Jika dia sudah meletakkan kakinya di surga. Jadi istirahatnya seorang mukmin itu kalau kakinya sudah sampai surga. Di dunia belum istirahat. Ada orang tidur itu untuk menguatkan aktivitas setelahnya. Supaya ketika melakukan aktivitas tidak loyo, ya, penuh dengan semangat. Jadi apa? Butuh tidur. Makanya Nabi mengatakan, qailu fa inna syaitana la taqil. Hendaklah kalian qailulah. Apa qailulah Bapak Ibu? Tidur sejenak di siang hari. Sejenak Bapak Ibu ya, kalau kebanyakan ini bukan qailulah namanya. Kaisurah. Nah, kaisurah. Tidurlah sejenak di siang hari. Karena syaitan tidak tidur di siang hari. Kenapa? Supaya ketika seorang letih, capek misalkan tidur sejenak ba'da sholat duhur di masjid takwa kita kan ada di belakang untuk istirahat. Mungkin itu motivasinya. Tidur barang mungkin 10 menit, sekedar menghilangkan lelah, bangun itu kan masih waktu istirahat sampai jam 1 biasanya. Atau sampai setengah 1. Bangun sudah semangat lagi. Karena syaitan tidak tidur. Syaitan nggak tidur ngapain? Untuk menggoda. Jadi daripada digoda syaitan mending tidur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidur fungsinya untuk apa? Untuk menyemangatkan diri kita melakukan aktivitas setelahnya. Istirahat, hakikat istirahat itu di surga. Jadi kalau mau segera istirahat, anak-anak sekarang ini, anak-anak muda, generasi apa kira-kira Bapak Ibu? Rebahan. Jadi kalau mau rebahan, jangan di dunia. Bukan waktunya itu. Jadi kalau mau begitu apa? Beramal, capek tidur, setelah itu beramal lagi, rohah, yaitu istirahat di surga. Imam Syafi'i mengatakan, la yanbaghi lirrajuli dzil muru'ah. Tidak layak bagi seorang yang memiliki muru'ah. Apa muru'ah? Kehormatan. Setiap kita punya kehormatan. Kita bukan orang yang
setiap orang boleh melecehkan kita, enggak. Kita punya kehormatan, kan enggak mau kita dihina. Kita punya kehormatan, maka tidak layak, kata Imam Syafi'i, bagi setiap manusia, setiap orang yang memiliki kehormatan, ayyajida ta'mar rohah, mendapatkan nikmatnya istirahat. Fa innama huwa fi hadhil hayati dunya, karena sesungguhnya dia berada di kehidupan dunia, fi nasobin, dalam kondisi susah, hatta yalqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kondisi susah dalam arti ada perintah ibadah, karena ibadah itu butuh kesungguhan. Ini saya bukan sedang mengajari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya insya Allah lebih pengalaman daripada kami berkaitan dengan ini. Kami menasihati diri kami dan kepada Bapak Ibu, menasihati kita semuanya. Namanya ibadah itu tidak gampang. Bangun subuh ke masjid berjamaah itu luar biasa Bapak Ibu. Enggak setiap orang mampu untuk itu. Ketika datang duhur, dia sholat duhur berjamaah, itu luar biasa. Enggak setiap orang mampu untuk itu. Apalagi asar, waktu nanggung. Nanggunglah belum mandi, nanti aja. Waktu asar kan waktu nanggung ini. Antara siang sampai mandi, sampai maghrib. Tapi dia masih sempatkan sholat berjamaah asar di masjid. Luar biasa itu. Maghrib, isya, waktu istirahat. Ketika datang atau bergema kumandang azan, dia datang ke masjid. Itu luar biasa. Dan itu butuh kesungguhan. Makanya kata Nabi SAW, asqalus sholat alal munafik, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Makanya kemudian muncul istilah apa Bapak Ibu? Pejuang subuh. Ya, jadi bukan cuma pejuang subuh sebenarnya. Pejuang subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh, kenapa nggak sholat duhur? Saya sudah jadi pejuang subuh. Cuma subuh saja nggak bisa. Tapi itulah barometer, itulah standar. Insya Allah kalau orang sholat subuh di masjid, yang lain lebih mudah. Itu maksudnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah SWT butuh kesungguhan. Apalagi dekat ini tadi, kurban. Butuh kesungguhan. Apa kesungguhannya? Mengeluarkan dana. Berapa di sini? 3 juta. 32. Kecil atau besar Bapak Ibu? Apalagi hari ini ya. Banyak orang yang mengeluhkan ekonomi macam-macam. Ya kita tahu sendiri faktanya. Jalan saja di depan itu, kita jalan ruko-ruko sudah banyak yang tutup. Itu menunjukkan ekonomi sedang tidak baik-baik saja di Indonesia. Kan begitu. Tapi masih ada orang yang sungguh-sungguh mengeluarkan 3.200.000 untuk kurban. Itu luar biasa itu. Mujahadah, kesungguhan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bagi sebagian orang itu biasa. Karena mungkin dia punya harta lebih daripada itu. Tapi ada juga orang yang punya harta banyak, namun ada bakhil. Apa bakhil itu ya? Kikir dalam kalbunya, sulit untuk mengeluarkan. 3,5 juta, 3.200.000, dia mungkin punya penghasilan besar, seakan itu seperti 3.200.000.000. Padahal cuma 3.200.000. Saat saya nggak mampu 3.200.000. Pilih yang lebih ekonomis Bapak Ibu. Mumpung ada kesempatan ini. Karena kurban lebih baik daripada sedekah dengan uang seharga hewan kurban. Cari yang ekonomis misalkan. Ya kalau panitia nggak mau mencarikan kolektif, cari sendiri. Misalkan diperbolehkan oleh panitia. Nanti dia numpang tempat di masjid misalkan. Nggak masalah. Ada sapi itu yang iurannya, saya nggak jual sapi Bapak Ibu. Kalau jual sapi di masjid kan nggak boleh. Bukan berarti masjidnya sapinya dibawa ke masjid. Menawarkan dagangan di masjid kan nggak boleh. Saya nggak jual sapi, cuma ngasih tahu saja. Ada sebagian tempat yang iurannya 1.750.000. Ada yang 1.700.000. Nggak harus besar, sesuai kemampuan kita. Kesungguhan tadi, mujahadah. Sungguh-sungguh nggak kita untuk kurban, kan begitu? Sungguh-sungguh nggak kita mau istiqomah, di mana di bulan Ramadan kita mungkin mengorbankan waktu kita sampai larut malam
untuk beribadah kepada Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala panggil, akankah kita mampu untuk mengeluarkan harta kita? Saya nggak mampu, cuma mampunya 1 juta. Cari kambing betina yang umur 1 tahun, tidak sakit, selamat dari aib, beli, jadikan kurban. Ada atau tidak? Insya Allah ada, tapi nyarinya sulit. Insya Allah ada Pak, insya Allah ada, insya Allah. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mudah-mudahan ada. Insya Allah. Kalau nggak mampu, nggak bisa beli sudah mentok, tabung 1 juta untuk tahun berikutnya. Tambah 1 juta lagi, 2 juta. Ini saya bukan ngajari Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu lebih pengalaman ini. Contoh saja tadi. Jadi mujahadah itu perlu, kesungguhan itu perlu. Agar Allah itu bisa melihat, sungguh-sungguh nggak dia ini. Tapi kalau cuma sekedar ya mencukupkan hanya begitu saja, tapi dia mau dapat pahala besar, ya ini tentu orang yang dia nggak sholat subuh, bukan pejuang subuh, tapi ingin dapat pahala seperti para pejuang subuh. Ini kan tentu tidak mungkin yang seperti itu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih ada kesempatan. Selagi kesempatan ini lewat dalam kehidupan kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, yang ketiga ini kan cuma 3 ini Bapak Ibu. Rifqatu ahliha. Apa rifqatu ahliha? Berkawan dengan pelaku ibadah. Itu penting juga. Berkawan dengan pelaku ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ungkapan dari Ja'far bin Muhammad. Beliau mengatakan, "Kuntu idza asabatni fatratun." Aku kalau dapat futur. Futur itu apa Bapak Ibu? Iman turun, males ibadah. Itu futur. Kan kita kadang-kadang pernah mengalami itu semuanya. Iman itu kan naik turun, naik turun. Kalau pas turun itu futur. Mau ngapa-ngapain males, mau ibadah malas. Tapi perlu dipaksa ini. Jangan sampai malas itu menghalangi kita dari ibadah. Cuma bedanya kalau pas semangat ikhlasnya lebih, kalau pas malas ikhlasnya setengah-setengah. Nah, ketika datang futur, kata Ja'far bin Muhammad, apa kata beliau? Jitu, aku datang, fanadortu fi wajhi Muhammad ibn Wasi. Aku melihat wajahnya Muhammad bin Wasi. Ya, melihat wajahnya Muhammad bin Wasi, ini orang soleh. Fa'amalu biha usbu. Aku bekerja satu pekan. Jadi agar bisa ngelihat dia, saya kerja untuknya sepekan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semangat untukku. Maka penting kita kadang-kadang berkawan dengan orang-orang baik. Sedang turun, lihat, oh dia aja semangat, berarti saya harus semangat. Sudah azan ini Pak ya? Ada kisah ini Pak, Bu. Jadi ini kisah nyata. Saya tidak sebutkan orangnya karena pasti Bapak Ibu nggak kenal. Jadi saya pernah ketemu orang kemarin nih, dia kurban. Kenapa dia bisa kurban? Dia bukan orang kaya, hanya punya mobil pick up, tapi dia gunakan untuk nganter barang dagangan. Ya lumayanlah penghasilan dia, tapi nggak sampai menjadi orang kaya sebagaimana yang kita ketahui. Dia tertampar wajahnya, aslinya dia nggak mau kurban, tapi melihat ada pemuda yang biasa-biasa saja, pekerjaannya pun belum jelas, tapi dia masuk dalam daftar pengkurban. Disitulah dia semangat. Masa dia bisa, saya nggak bisa. Akhirnya dia ikut sebagai mudhahi, orang yang berkorban tadi. Ini sedikit contoh. Maknanya apa? Kawan bisa memotivasi kita. Ngelihat wajahnya orang soleh saja, seperti melihat wajah bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah ini, saya jadi semangat ini. Jadi semangat kita. Tapi kalau kita ya berkawan dengan orang-orang yang nggak pernah dzikir, wajahnya itu hitam, bukan hitam kulitnya, maksudnya hitam, suram, nggak pernah ibadah, nggak pernah kena air wudhu, apa yang bisa kita harapkan dari dia dalam hal ibadah maksudnya? Tidak memberi motivasi, tapi datang, Masya Allah, seorang alim, ya rajin ibadah.
Lihat wajahnya saja kita sudah kadang-kadang semangat untuk beribadah. Apalagi ngobrol dengan dia, tukar pendapat, ya, bertanya tentang ilmu dan seterusnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah 3 tips agar kita bisa istiqomah. Kami ulangi, yang pertama meminta pertolongan kepada Allah, yang kedua mujahadah, yang ketiga berkawan dengan orang-orang yang juga ahli ibadah. Demikian, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.